kulit saya hitam, kadang-kadang berubah jadi coklat, kadang-kadang berubah jadi kuning, tergantung sinar yang menyinari saya. Kayak bunglon jadi. Nggak penting kayaknya itu deh. Ya baik, kalau gitu kita break dulu sih, Wo. Katanya kita harus ngopi sejenak dulu sih, Wo ya. Yuk. Ngopi-ngopi dulu ya. Ya. Saya turun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan ketemu lagi Magic Listener di berproses menuju kesejatian diri di sesi kedua bersama Siwo Agus Hidayat. Yang tadi ada meminta deskripsi dari Siwo. Saya tidak bisa memberikan deskripsi secara lengkap tentang fisik Siwo. Jadi lebih baik Anda mengirimkan SMS saja langsung ke Siwo ya. Baik Magic Listener, saya Indra Samudra mohon diri sesaat. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya, tapi sebelumnya kita dengar dulu yang berikut ini. Live streaming on www.ramakafm.com. Supported by internet provider Central Online. Central Online. Ramako Magic. Assalamualaikum waalaikumsalam. Semoga kita dalam lindungannya. Assalamualaikum, ku sapa kau dengan senyum. Apa kabar saudaraku? Semoga kita dalam lindungannya. Assalamualaikum, kau sapa ku dengan senyum. Bila dunia penuh cinta, dapat damai umat manusia. Dalam lindungannya. Assalamualaikum, ku sapa kau dengan senyum. Apa kabar saudaraku? Semoga kita dalam lindungannya. Assalamualaikum, kau sapa ku dengan senyum. Bila dunia penuh cinta, dapat damai umat manusia. Ucapkan salammu bila bertemu. Saudara-saudara, kawan seiman, penuh kasih cinta, hati yang damai, semuanya dalam lindungannya. Oh, assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Live streaming on www.ramakafm.com. Supported by internet provider Central Online. Central Online. Ramako Magic 105.8 Jakarta. Listen and talk to Ramako 105.8, the magic of Jakarta. Broadcasting from Menara BTN, Jalan Gajah Mada No. 1, Harmony, Jakarta. For marketing information, call 525-7892 or click ramakofm.com. Ramako Magic. Live streaming on www.ramakafm.com. Supported by internet provider Central Online. Central Online. Ramako Magic.
dengan segala peluh. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertemu. Tuhan yang Maha Besar. Ramako 105.8 The Magic of Jakarta. Baik Magic Listener, kita masuk ke sesi berikutnya dalam berproses menuju kesejatian diri dan masih bersama teman sharing kita Siwa Agus Hidayat ya. Sekali lagi silakan di 633-2706 633-2703 ya. Anda yang ingin sharing, terutama juga Anda yang bisa mendengarkan kami di Pontianak melalui Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM atau juga Innovation channel ID 204 di Nusantara, seluruh Nusantara, dan juga di www.ramakafm.com. Anda yang streaming ya, silakan. Assalamualaikum Siwo. Teleponnya silakan saya buka lagi. Kita coba undang lagi Magic Listener Siwo. Mudah-mudahan pertanyaannya kali ini lebih dahsyat dari yang biasa. Kacau deh. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini Bu? Dengan Elis di Tangerang. Dengan Mbak Elis di Tangerang ya? Mbak Elis. Elis. Iya, di Tangerang. Silakan Mbak Elis. Ini halo Siwa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya, ini katanya kalau orang soleh, ruhnya bisa bertemu dengan ruh orang yang sudah mati. Apakah benar? Terus Gimana Mbak Elis? itu katanya kalau orang yang soleh, ruhnya bisa bertemu dengan ruh orang yang sudah mati. Apakah benar? Ya, baik. Terima kasih Mbak Elis. Lagi. Aha. Nah, terus katanya kalau kita mau hadoroh harus selalu menyediakan air yang disukai oleh arwah yang didoain. Kalau mau hadoroh. Kalau mau hadoroh. Apa? Gimana pertanyaan kedua, coba diulangi Mbak Elis. Kalau mau Itu kalau hadoroh apa? Kalau setiap malam Jumat kan suka baca yasinan. Katanya harus nyediain air yang disukai oleh orang yang didoain. Apakah benar itu? Iya. Baik, Iya. terima kasih Mbak Elis. Iya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalau katanya masih goib ya Siwo ya? ya Belum tahu pasti ya. Baik, yang lainnya silakan. Saya tunggu di line telepon kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Warsito di Halim. Mas Warsito. Iya. Iya, silakan Mas. Ini Siwa mau nanya masalah cara berpikir dengan baik itu bagaimana Siwa? Gimana Mas Warsito, agak kurang jelas suaranya. Cara berpikir dengan baik. Berpikir dengan baik. Iya, begitu aja Siwa. Oh gitu. Baik, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Mas Warsito. Oh ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan singkat sih, bagaimana cara berpikir dengan baik? Ini lanjut. Nah, kemudian yang lainnya silakan. Satu penelpon terakhir saya tunggu sebelum saya bacakan nanti SMS yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Ibu Ati. Ibu Ati di mana Bu? Di Bekasi. Bekasi, silakan Ibu. Ingin bertanya kepada Siwo, apa makna syahadat dan
Apakah syahadat dulu baru iman atau iman dulu baru syahadat? Apa makna syahadat dan apakah syahadat dulu baru iman atau iman dulu baru syahadat? Gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir, ini saya kira penelpon cukup ya, Siwo ya? 3 orang dan ini dari SMS. Dari Yadi di Tangerang. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kenapa Allah bersumpah dengan ciptaannya? Mohon penjelasannya. Kemudian juga dari Asep di Karawang. Assalamualaikum Siwo. Apakah antara mukjizat dan qadar itu ada perbedaan mekanismenya terkait? Dari siapa nih? Dari Asep di Karawang. Asep Karawang. Apakah antara mukjizat dan qadar itu ada perbedaan mekanismenya? Mukjizat dengan qadar. Wah, diejah Siwo. Wah, mulut tewe sambil gemeter ini. Mukjizat dengan qadar itu ada apa? Ada perbedaan mekanismenya. Terkait rasional dan irasional. Itu. Kemudian dari Medi di Bekasi. Assalamualaikum Siwo. Tuhan sama makhluk, apa ini maksudnya? Aduh, saya agak susah untuk mengartikan singkatan nih. Tuhan sama makhluk ia tidak berjarak. Bagaimana dan di mana batasan seorang Isnul Kamil? Kalau mungkin insan, teman ini ada tulisan Isnul gitu. Kalau boleh saya sering sharing langsung sama Siwo. Mudah-mudahan tidak salah ya, Mas Medi, mohon jangan disingkat-singkat pertanyaannya karena saya takut salah mengartikan nantinya. Tapi apa batasannya? Iya, Tuhan sama makhluk ada tulis huruf Y, teman dia ini maksudnya. Berantara dan berjarak. Berjarak, terus? Iya, kemudian bagaimana dan di mana batasan seorang insan kamil? Batasan insan kamil. Ya, satu lagi Siwo. Wah, ini makin banyak SMS masuk nih. Ini saya coba mewakili yang lain-lainnya. Mudah-mudahan tidak kecewa karena tidak semua SMS bisa dibacakan satu lagi. Betul, dari Awi di Bekasi. Siwo, apa yang dimaksud dengan takdir? Bagaimana hubungannya dengan kehendak bebas dan hukum sebab akibat? Takdir, kehendak bebas, hukum sebab akibat. Nah, sementara ini Siwo boleh saya bacakan tidak? Ada yang memberikan deskripsi tentang Siwo dari Hajirin. Deskripsi Siwo: rambut hitam panjang lurus, badan tinggi, gede agak gemuk, suka bercanda, suka makan, dan yang penting punya istri muda dan masakannya enak tenan. Kok saya nggak tahu ya Siwo? Monggo Siwo. Yang pertama deskripsi tadi ya. Iya. Iya deh, benar semua, termasuk istri mudanya benar. Cuma begitu ya. Masalahnya begini, saya suka guru ya sih. Terus saya pernah juga ada tamu, kemudian saya bilang pada saat istri saya keluar, ini loh istri muda saya gitu. Ada yang kemudian beliau pulang sampai di rumah, mungkin cerita sama bapaknya. Akhirnya bapaknya ngebel saya dari Makassar tuh. Memang istri Siwo berapa? Gitu. Padahal tetap Siwo putri ya. Ya, terus saya jawab begini, ya saya punya istri satu, kenapa? Loh, itu istri saya cerita tentang istri muda. Iya, maksudnya saya kan punya istri muda. Loh, yang tua belum punya, istri saya masih muda, dia bilang gitu. Gitu. Ya, mungkin yang dimaksud Mas tadi siapa? Hajirin. Istri muda. Iya, saya punya istri muda, tapi belum punya istri tua karena belum tua istri saya. Iya. Jadi istri saya muda. Muda terus itu nggak tahu apa tuanya ya. Kalau gitu saya juga punya anak tua sih. Monggo sih. Iya deh, mudah-mudahan itu jadi aja intermezzo aja ya. Terima kasih kepada semua yang berpartisipasi. Tadi dimulai dari mana nih? Deskripsi udah Mbak Elis di Tangerang. Katanya orang soleh itu rohnya bisa ketemu dengan roh orang yang sudah mati. Benarkah? Sepanjang yang saya tahu ada yang bisa, tapi itu sangat spesial, yaitu orang yang makom spiritualnya sudah mencapai insan barzahi. Jadi dia sudah mampu spiritualnya sudah mampu melampaui seluruh kesemestaan dunia ini.
sehingga dia bisa bisa meraih hal-hal yang di luar dunia fisikal ini atau dunia ini ya. Dia bisa menggapai alam yang lebih tinggi, yaitu alam barzah, sehingga dia disebut sudah mati sebelum mati. Dia masih di dunia, fisiknya masih ada, dia juga seperti kita kali, cuman mungkin itu hal yang sangat tinggi sehingga kita tidak mudah untuk mengetahui orang itu yang seperti apa, karena itu nuansanya adalah nuansa spiritual. Nah, tetapi sepanjang yang saya tahu, tidak semua manusia yang sudah sampai ke makom itu, makom insan barzakhi, dia kemudian sembarang bisa ketemu sama roh-roh yang sudah mati, yang ada di alam arwah, di alam barzah itu. Ya tentu kalau itu ada, itu tentu pada kasus-kasus yang sangat penting, sangat strategis gitu ya, bukan sekedar untuk rekreasi, ketemu sana, ketemu sini, yang enggak lah. Di sana juga ada aturannya kok. Terus kalau kita malam Jumat tadi misalkan sedang yasinan, harus menyediakan air, yang air itu disukai oleh orang yang didoain. Sepanjang yang saya tahu, enggak ada hubungannya sih ini. Karena yang dibutuhkan di sana udah nggak butuh air lagi kok. Nggak tahu kalau ada fungsi-fungsi lain yang saya nggak tahu ya. Tapi sepanjang yang saya tahu, orang yang sudah di sana ya sudah nggak butuh hal-hal yang sifatnya fisikal. Nah, mungkin kalau sebagai mediasi nggak tahu saya. Ya bisa jadi digunakan sebagai mediasi. Tapi kalau terkait dengan ada kalimat disukai, nah itu kan berarti dibutuhkan oleh dia. Nah, yang saya tahu hukumnya sudah berbeda, kebutuhannya sudah berbeda. Kalau di sini kita sangat butuh adanya 9 bahan pokok makanan itu, di sana ya sembakonya berbeda, tidak sebagaimana sembako sini. Kita di sini selalu butuh air karena kita punya fisik kita ini sangat membutuhkan adanya air. Tapi kalau di sana ya enggak lah, gitu sih kayaknya. Terus ada satu yang ingin saya garis bawahi, yaitu katanya. Nah, kita sangat harus semakin bisa berhati-hati dengan katanya. Karena katanya itu kalau kita tidak manage dengan strategis, dengan tertib, itu akan sangat mengganggu kita, menghambat proses kita, mengganjal proses kita bahkan. Jadi katanya kita harus benar-benar perhatikan. Katanya pertama, sumbernya dari mana. Saya pernah, nggak tahu telepon sama siapa ya. Kalau ada seorang yang mengeluarkan resep, tapi dia bukan dokter, tidak memenuhi syarat dalam dunia medis, apakah resepnya akan kita ambil? Ya, kayaknya secara logis kita justru mengkhawatiri resep itu kan, karena tidak keluar dari sumber yang benar, ya. Atau boleh saja deh ada resep yang dikeluarkan oleh bukan dokter, ya kita ambil, kita simpan, boleh. Ya, tapi untuk menerima atau menolak, itu kayaknya kita harus cermat dong. Tidak setiap katanya kita ambil sebagai apalagi satu rumusan atau satu patokan atau satu kaidah. Boleh deh katanya itu kita harus manage. Katanya ini yang berupa informasi itu akan saya simpan, mungkin suatu saat akan berguna, atau saya taruh di fakultas dalam pikiran saya taruh di mana, atau bahkan istilahnya maaf gitu, kita mau taruh di gudang apa kita mau taruh di lemari. Nah, itu kita harus pilah-pilah deh. Tidak setiap katanya kita masukkan dalam lemari, tidak setiap katanya kita masukkan dalam ruang data. Ya kadang-kala katanya itu kita masukkan ke gudang juga. Ada hal-hal katanya, kalau itu memang relevan untuk kita jadikan data, mari kita masukkan ke ruang data. Jadi kita harus hati-hati. Karena kalau tidak, kita akan selalu banyak kacau balau simpanan-simpanan
informasi dalam kepala kita, sementara kalau itu tercampur baur antara informasi yang bermutu dan tidak bermutu, itu akan merugikan kita sendiri, paling tidak akan menghambat dalam proses kita berpikir. Kurang lebih seperti itu tentang katanya tadi ya. Mbak Elis Tangerang, terima kasih. Kita lanjut ke Mas Warsito di Halim. Cara berpikir yang baik itu yang bagaimana? Kayaknya kita udah sering nih ya. Yang pertama begini, kita kayaknya perlu merenung ulang, mencoba men-setting ulang untuk membedakan antara akal dan fikir yang di istilah masyarakat itu sudah dianggap sama. Jadi gunakanlah pikiranmu, akalnya dipakai misalnya gitu ya. Atau kadang-kadang akalnya gimana, yang ditunjuk itu kepala. Nah, sepanjang yang saya tahu, dulu saya juga punya pemahaman seperti itu. Tapi kemudian setelah berproses, akhirnya ilmu saya hingga saat ini memaksa untuk saya membedakan bahwa akal itu bukan fikir dan fikir itu bukan akal. Akal adalah sesuatu yang anugerah dari atas yang diberikan kepada kita, yang itu sifatnya sangat spiritual, dan akal itu mempunyai ciri dia selalu mengajak, mendorong, menjerit kepada yang benar, dia selalu mencela keburukan yang kita lakukan, dan dia selalu mengajak kepada kesyukuran kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi dua ciri khusus yang saya simbolkan adalah akal adalah sesuatu yang selalu dia mengajak kepada kebenaran dan selalu mengajak dia bersyukur kepada Allah. Kurang lebih seperti itu. Itu akal. Sementara pikiran itu bentuk kerjasama antara batiniah kita dengan otak yang ada di kepala. Nah, kita tahu bahwa otak itu dia berangkat alatnya, sarananya, perkakasnya itu dia berangkat dari bawah, yaitu dari saripati tanah atau kemudian membentuk menjadi sperma dan ovum, kemudian membentuk kepada jaringan-jaringan saraf otak. Jadi beda sekali kalau akal itu pure, dia itu unsur yang dari atas, sementara kalau pikiran itu terkait dengan perangkat yang dari bawah. Kita tahu semua yang berangkat dari bawah itu punya keterbatasan tertentu. Ya, nanti sampai bahwa semua hasil pemikiran itu ada batas-batas tertentunya dan ada batas tertentu yang tidak mampu diraih oleh pikiran. Kenapa? Karena sarana dalam berpikir itu masih mengkaitkan dengan sarana fisik. Meskipun fisik yang paling canggih dari fisik-fisik yang lain, yaitu saraf-saraf otak. Meskipun saraf-saraf otak itu kalau dia berdiri sendiri dia nggak bisa bekerja, nggak bisa berpikir, dia butuh support, power yang ada pada dunia yang lebih tinggi. Nah, dua hal yang menjadikan sumber kekuatan untuk bisa berpikir itu adalah akal dan nafas. Nafas itu sesuatu yang lebih canggih dari saraf-saraf otak. Dia juga berangkat dari bawah, tapi dia lebih canggih dari saraf dan otak. Nah, nafas itu kambing juga punya, sapi juga punya, binatang punya, gitu ya. Tetapi kalau malaikat tidak punya nafas, tidak ada unsur yang dari bawah. Malaikat hanya punya unsur yang dari atas. Jadi malaikat tidak bisa berpikir, kenapa? Karena tidak punya saraf otak yang fisikal itu. Manusia bisa berpikir manakala ada dua bentuk fisik dan non-fisik yang kerjasama, yaitu akal kita dengan saraf-saraf otak kita atau nafas kita dengan saraf-saraf otak kita. Nah, cara berpikir yang baik itu yang mengikuti suara-suara akal. Cara berpikir yang menjadi tidak baik itu manakala
didominasi oleh nafas dan bertentangan dengan akal. Pada saat seseorang itu keinginan dan kehendak nafasnya sudah sesuai dengan kehendak akalnya dan kemudian bersama-sama menggunakan mekanisme syaraf otak di dalam kepala kita, maka berpikir seseorang pasti akan menjadi baik. Ya, kurang lebih basicnya seperti itu. Nah, nanti kemudian ada bentuk aturan-aturan main tertentu untuk membantu proses berpikir yang tertib yang bagaimana, yang tidak tertib yang bagaimana. Nah, itu seputar ada permasalahan pendataan, penganalisaan, dan penyimpulan. Data harus memenuhi syarat pendataan, analisa harus memenuhi syarat analisa, dan penyimpulan harus memenuhi syarat tertib penyimpulan. Nah, itu nanti ada ditata aturan-aturannya di dalam 3 hal itu: pendataan, analisa, dan penyimpulan. Kalau 2 hal tadi menyatu, basicnya bahwa yang mendominasi kepala kita itu adalah akal atau nafas yang sudah sesuai dengan akal, diikuti dengan bentuk mekanisme tata tertib di dalam pendataan, penganalisaan, dan penyimpulan itu. Itu akan mempunyai kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang malaikat pun tidak punya, yaitu tafakur. Kayaknya begitu ya, Mas Warsito, terima kasih, di Halim. Kemudian Mbak Ati di Bekasi. Apakah syahadat itu dan syahadat dulu baru iman atau iman baru syahadat? Dalam posisi yang paling awal sepanjang yang saya tahu, syahadat adalah bentuk kesaksian seseorang terhadap ketuhanan Allah dan kerasulan Muhammad. Itulah yang sering disebut dengan syahadat. Pada yang paling basic, syahadat itu juga disebut sebagai pintu gerbang seseorang memasuki Islam. Jadi syahadat dulu atau Islam dulu, ya syahadat dulu baru Islam, itu di tahap awal. Nah, pemahaman syahadat itu juga bertingkat-tingkat. Ada syahadat yang dalam makna formal, yaitu bacaan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau lengkapnya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu bentuk formal kalimatnya. Tapi kalau kita kaji dalam kedalaman yang lebih lanjut, syahadat itu merupakan kesaksian diri seseorang terhadap ketuhanan Allah dan kerasulan Muhammad. Berarti seseorang itu bersaksi tentang ketuhanan Allah. Nah, kalau mau bersaksi tentang ketuhanan Allah, nggak mungkin dengan mata. Ya, kalau kita bersaksi, berarti kita menyaksikan. Kalau menyaksikan benda-benda, betul itu dengan mata. Tapi kalau bersaksi tentang masalah ketuhanan, itu tidak bisa dengan mata. Tidak bisa dengan kalimat. Minimal itu bisa diraih dengan kesaksian yang sifatnya ilmiah. Kesaksian melalui pemahaman-pemahaman dan keyakinan. Pemahaman tentang apa? Tentang masalah ketuhanan. Dan ketuhanan yang terkait dengan Allah. Yang nanti dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, jadi di sana bentuknya minimal itu sebuah ilmu pemahaman. Dan juga bersaksi tentang kerasulan Muhammad. Kalau Muhammad dalam bentuk fisiknya, ya kita sudah nggak bisa bersaksi. Karena adanya fisik kan dulu, gitu kan.
Tapi yang disaksikan di sini bukan Muhammad yang fisik, manusia fisiknya itu, tetapi tentang kerasulannya. Dan itu sebuah pangkat spiritual yang tinggi, yang terkait dengan kewakilan dia terhadap Allah. Jadi kesaksian di sini juga tidak bisa dilihat dengan mata atau sekedar kesaksian yang berupa ucapan, tidak bisa. Minimal kesaksian ini adalah berupa menyaksikannya dengan mata fikir, jadi berupa pemahaman-pemahaman sampai kepada bentuk keyakinan. Nah, tapi ada bentuk kesaksian yang lebih tinggi lagi, sebagaimana akar kata di sini itu adalah syuhud, jadi musyahadah. Asyhadu, aku mensyuhud, aku bersaksi tentang ketuhanan Allah dan tentang kerasulan Muhammad. Nah, itu idealnya itu dengan mata spiritual, dengan mata fikir saja tidak cukup, dengan logika dan rasional tidak tuntas. Harus dilanjutkan dengan mata yang lebih tajam, bukan sekedar mata fikir tapi mata spiritual. Nah, dengan mata spiritual itu nanti menyentuh tentang bukan sekedar keyakinan, tapi sudah menyentuh hal-hal keimanan. Nah, kalau dilihat dari situ, mana yang lebih dulu, syahadat atau iman? Untuk syahadat yang tingkat tinggi, butuh keimanan dulu, kemudian melanjutkan nilai makrifahnya terhadap syahadat yang tinggi, dan itu juga akan meningkatkan keimanannya. Kalau dilihat dari sudut pandang ini, maka iman dulu, kemudian menyempurnakan syahadatnya. Ya. Jadi tergantung apa yang dimaksudkan oleh Mbak Ati ini. Yang dimaksud itu syahadat yang formal itu atau syahadat yang tingkat tinggi yang berupa musyahadah seseorang, syuhudnya seseorang, melihatnya seseorang dengan mata hati dan mata spiritualnya tentang ketuhanan Allah dan kerasulan Muhammad. Kalau yang tingkat tinggi itu butuh keimanan, sehingga iman dulu baru syahadat. Tetapi untuk hal yang formal, seseorang mau memasuki wilayah kewargaan Muslim, nah itu kan cukup dengan kalimat. Nah kalau untuk itu, apalagi iman, untuk menjadi Muslim pun harus syahadat dulu. Syahadat, kemudian menjadi Muslim. Itu tingkat yang syahadat yang formal. Tapi kalau syahadat dalam makna ma'rifah yang tinggi, itu butuh keimanan baru bisa mempertinggi nilai syahadat seseorang. Kurang lebih seperti itu. Kemudian SMS Mas Yadi di Tangerang, kenapa Allah bersumpah dengan makhluknya? Dalam pembahasan ilmu tafsir yang saya pahami, setiap Allah bersumpah dengan sesuatu itu menunjukkan satu nilai yang sangat penting terhadap sumpah yang disebutkan itu. Yaitu lebih baik kita masuk ke kitab-kitab tafsir, karena banyak ya kalimat-kalimat yang diberi label Allah bersumpah, gitu. Misalnya wadin, demi buah din, gitu kan? Wal fajri, demi fajar. Banyak itu. Nah, di situ ada penjelasan-penjelasan yang kita sudah dibantu oleh para ahli tafsir. Enaknya kita merujuk saja ke situ. Yang secara global yang saya tahu sepanjang yang sempat saya simpulkan adalah setiap sesuatu yang dibuat oleh Allah dalam kalimat sumpahnya itu, meskipun di sini kita juga harus bedakan ya, pemahaman sumpah di situ tidak sebagaimana manusia yang bersumpah, sangat beda. Apa yang dimaksud sumpah bagi makhluk dan sumpah yang ada di dalam kalimat wahyu Allah, berbeda jauh gitu. Satu hal yang saya tangkap di antara nilai-nilai yang yang saya tangkap dari para penafsir yang saya pelajari, bahwa setiap sesuatu yang disebut oleh Allah dalam kalimat sumpah dalam wahyunya itu selalu hal-hal yang mempunyai kekhususan tertentunya. Nah, lebih lanjut, monggo silakan masuk ke kitab-kitab tafsir. Mas Yadi Tangerang, terima kasih. Terus Mas Asep di Karawang.
Apa bedanya mukjizat dengan qadar? Perbedaan mekanismenya bagaimana menurut rasional dan irasional. Antara mukjizat dengan qadar itu kan sesuatu hal yang secara terminologi sangat berbeda meskipun ada hubungannya. Mukjizat itu sesuatu kekuatan yang diberikan oleh Allah khusus kepada para wakilnya. Jadi mukjizat tidak pernah ada kecuali terkait dengan tanda tangan kepengutusan Allah kepada para wakilnya. Meskipun sekarang ini sudah menjadi sebuah istilah bahwa ini mukjizat gitu ya, yaitu itu istilah masyarakat. Tapi kalau kita kembali kepada istilah teknis di dalam keagamaan Islam, paling tidak yang saya pahami bahwa mukjizat hanya terkait kepada seseorang yang mengaku dirinya nabi dan dia membuktikan bahwa dirinya nabi itu dengan mukjizat. Hanya disitulah terkait istilah mukjizat, tidak kepada yang lain. Jadi mukjizat merupakan kalau bahasa bahasa analoginya, kalau seseorang mengaku dirinya wakil presiden, dia harus mempunyai bukti dari presiden bahwa dia itu adalah wakil presiden. Misalnya buktinya apa, surat perintah atau tanda tangan dari presiden gitu. Nah, maaf ini analogi ini sangat jauh, tapi mudah-mudahan bisa menjembatani. Mukjizat itu merupakan tanda bukti seseorang dia benar-benar sebagai wakil Tuhan. Entah dia itu nabi, entah dia rasul, entah dia imam. Ya, kita kan sudah bahas bahwa khalifah itu ada 3. Khalifatullah itu ada 3. Sayangnya di masyarakat kita semua ini kan khalifatullah gitu kan. Sayangnya sudah tersosialisasi seperti itu. Saya dulu juga punya pemahaman seperti itu. Tapi setelah kemudian berproses, yang saya tahu kemudian bahwa khalifatullah itu hanya terbatas pada orang-orang tertentu yang mutunya sangat tinggi sehingga dia berfungsi sebagai didekretkan sebagai wakil Allah. Dan itu ada 3 pangkat, yaitu pangkat nabi, pangkat rasul, dan pangkat yang tertinggi adalah pangkat imam. Nah, nanti ada nabi yang sekaligus rasul, yang sekaligus imam, ada yang nabi saja, ada yang nabi dan rasul saja tapi bukan imam, ada yang imam yang bukan nabi dan bukan rasul. Itu kayaknya kita sudah bahas tentang itu. Jadi mukjizat itu ruang lingkupnya, sepanjang yang saya tahu, terbatas hanya kepada fungsi seperti itu, yaitu fungsi pembuktian bahwa seseorang itu wakil Tuhan. Selain itu, ya kayaknya sudah menjadi bahasa sosial, hal-hal tertentu yang di luar dugaan kita sebut ini mukjizat, gitu kan. Wah, ini mukjizat, yang lain pada mati, saya selamat. Ya kita memang harus hati-hati sih mengambil istilah, itu istilah masyarakat atau istilah teknis tertentu ya. Jadi secara terminologis dalam bahasa istilah itu tidak ada tidak ada kaitan istilah sehingga tidak bisa untuk dikatakan apa bedanya antara mukjizat dengan qadar. Sementara qadar itu sesuatu yang bersandar kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau pada saat kita membahas tauhid, maka di saat qadar itu kita membahas tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Al-Qadir. Jadi kalau kemudian bagaimana perbedaan mekanismenya, saya agak sulit untuk menangkap maksud beliau. Mungkin kalau tadi beliau menyampaikan yang dimaksud mukjizat itu begini, yang dimaksud qadar itu begini, mungkin saya lebih mudah untuk memahami apa maksudnya dari apakah perbedaan mekanisme rasional dan irasionalnya antara mukjizat dengan qadar. Kayaknya ini sesuatu yang sulit untuk dilihat perbedaan mekanisme. Ya, saya mohon maaf ya, Mas Asep. Mudah-mudahan tidak puas. Bisa kalau penjenengan mau buka sharing baru di HP FM, silahkan. Kemudian Mas Medi di Bekasi. Tuhan, apa sih batasan antara insan kamil dengan Tuhan?
kayaknya kemarin sudah kita bahas ya. Kalau Tuhan dengan kita itu tidak ada batasan. Kita terhadap Tuhan lah yang ada batasan. Karena kita bikin sendiri. Kemarin kita pakai istilah adanya dua orang yang satu mencintai, yang satu tidak merasa dicintai. Atau istilahnya bertepuk sebelah tangan. Yang satu selalu merasa dekat, sementara yang lain merasa jauh. Jadi kalau Tuhan terhadap kita tidak berjarak, apalagi jarak dimaknakan dengan ruang dan waktu, wah sama sekali, karena di sana sudah di luar dimensi ruang dan waktu. Tuhan dengan kita tidak berjarak, kita dengan Tuhan yang berjarak. Kita bikin sendiri sih, kita suka menjauh sih. Ya gitu kayaknya Mas Meji. Kalau insan kamil, lalu jaraknya apa? Loh kita aja, Tuhan kepada kita tidak berjarak, gitu kan? Kalau kita kepada Tuhan itu jaraknya bisa beda-beda. Saya punya jarak tertentu kepada Tuhan. Kadang-kadang ada seseorang yang antara dia dengan Tuhan itu jauh gitu ya. Tapi orang lain bisa punya jarak yang berbeda terhadap Allah. Mungkin dia lebih dekat ketimbang saya, misalnya seperti itu. Meskipun jarak di sini bukan jarak dalam makna dimensi ruang dan waktu. Nah, kalau insan kamil yang dia sudah sangat dekat dengan Allah, gitu. Lalu jaraknya apa? Jaraknya adalah jarak kemakhlukan dirinya dengan Al-Khaliq. Jaraknya ada di mana? Ya jaraknya ada di kemakhlukan dirinya dan kekhalikan Sang Tuhan. Disitulah jaraknya. Itu tidak bisa difahami dengan logika dan rasional dan tidak masuk kepada deskripsi kita. Saya pakai istilah deskripsi tadi yang terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Itu terima kasih, mudah-mudahan tidak puas. Dan masih satu, waktunya sudah habis. Wah, mohon maaf ya, saya pikir sudah habis. Saya harus membuka halaman baru ternyata. Dari Mas Alwi di Bekasi. Apakah itu takdir? Apakah itu kehendak? Apa hubungannya dengan kehendak bebas? Dan apakah itu sebab akibat dan hubungannya? Saya mohon maaf, saya mau tanya sama bos dulu. Bagaimana bos? Waktunya bos? Silakan satu pertanyaan terakhir sih. Ya? Ya, monggo. Melampaui batas nggak apa-apa? Ya, paling nanti didenda sih. Silakan satu pertanyaan terakhir sih. Maksud saya kalau memang waktunya nggak mungkin ya PR untuk minggu depan gitu loh. Daripada banyak PR sih, mendingan diselesaikan saja. Terima kasih. Takdir adalah segala ukuran yang ada dalam kepriadaan makhluk di seluruh semesta alam ini, yang semua ada aturannya dan sudah diberi kadar masing-masingnya oleh yang maha memberi kadar, yaitu Al-Qadir, yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semuanya itu adalah takdir. Nah, nanti takdir dibagi dua, ada yang definitif, ada non-definitif. Ada takdir yang kita tidak bisa menghindari, tapi kita bisa memilih. Ya, ada takdir yang kita bisa menghindari. Ya, kalau contoh takdir, jadi pertama begini, bahwa seluruh apapun kejadiannya, ya itu semuanya ada dalam takdir Tuhan. Apapun. Karena yang memberikan ukuran-ukuran di situ, memberikan kadar-kadar di situ, semuanya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain, kita diberi kadar, punya kehendak bebas, sehingga bisa memilih. Kalau batu tidak. Kalau tumbuhan tidak. Kita diberi takdir. Jadi, yang sering terlepas itu, kita membahas takdir, tapi melupakan ada kadar kehendak bebas. Itu yang sering membuat saya dulu itu menjadi overlapping pemahaman saya. Jadi apapun yang terjadi tidak akan mungkin pernah keluar dari hukum takdir Allah. Itu. Nah, meskipun takdir itu ada yang bisa kita pilih, ada yang kita tahu atau tidak, rela atau tidak, ya begitu. Misalnya takdir bahwa kita hidup di dunia gravitasi, ya kita tahu atau tidak tentang gravitasi, ya kita tetap kena. Kita mau rela atau tidak, ya tetap gravitasi itu seperti itu keberadaannya, gitu. Bahwa semua yang hidup di dunia, dia harus mau meninggalkan dunia ini.
Itu satu takdir yang definitif, yang tidak bisa diganggu-gugat. Ada nanti takdir yang sifatnya terkait dengan kehendak bebas kita bisa mengambil dan bisa menolaknya. Yaitu takdir-takdir yang terkait dengan undang-undang kehidupan yang diberikan kepada kita sebagai pedoman hidup. Sering diistilahkan agar mudah, itu adalah takdir yang syar'i, misalnya gitu. Jadi ada takdir yang takwini, ada takdir yang syar'i. Kurang lebih seperti itulah. Kalau takdir yang tasri'i, itu kita diberi ruang dengan kehendak bebas itu. Ada mau mengambil ya bisa, mau nolak ya bisa. Ada mau ngambil yang baik juga bisa, menolak yang baik juga bisa. Catatannya tetap loh, hukum sebab akibat berjalan. Nah, sebab akibat itu adalah juga salah satu takdir yang ditetapkan oleh Allah. Dalam segala kaitannya dengan kemakhlukan selalu terkait adanya hukum sebab dan akibat. Kalau sebabnya sudah ada, kita jangan untuk menghendaki agar akibatnya tidak ada. Tidak bisa. Kalau sebabnya sudah ada, ya akibat pasti ada. Karena takdir Allah sudah menyatakan seperti itu. Setelah kita diberi ruang kehendak bebas untuk memilih sebab. Disitulah kita harus bertanggung jawab dengan kehendak bebas kita. Kita bisa memilih sebab yang baik, bisa juga memilih sebab yang buruk. Bisa juga kita membuang sebab-sebab baik, mengambil sebab buruk, atau seyogianya mengambil sebab-sebab yang baik dan membuang sebab-sebab yang buruk. Itulah kayaknya. Jadi kehendak bebas itu adalah salah satu takdir, sebab dan akibat juga salah satu takdir. Kita diberi takdir kehendak bebas untuk memilih akibat yang baik. Setelah kita memilih sebab yang baik, kita akan ketemu akibat baik, sehingga kita ketemu takdir baik. Kalau kita memilih sebab yang buruk dengan kehendak bebas kita akan dapat akibat buruk dan kita akan ketemu takdir buruk. Ya, kalau kita membahas tentang takdir baik dan takdir buruk, kita harus hati-hati karena kita harus membedakan antara takdir yang takwini dan tasri'i tadi, antara definitif dan non-definitif. Jangan lupa bahwa salah satu takdir Allah adalah kita diberi kehendak bebas. Dan salah satu takdir Allah adalah adanya hukum, setiap ada sebab pasti akan ada akibatnya. Kurang lebih seperti itu, matur nuwun Mas Sam, sudah ditambah waktu. Ya, nanti semoga tidak puas Ibu. Ya kurangnya nanti dicicil ya. Dicicil ya. Jadi ini saya mohon pamit ya. Monggo sih Bu. Kepada seluruh majelis listener, beserta seluruh staf dan keluarga besar aku, terima kasih atas partisipasinya, mohon maaf atas kekhilafannya, dan saya mohon pamit. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat dan juga Magic Listener. Dengan demikian berakhir sudah acara berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 17 April 2008. Insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita kembali berjumpa untuk sharing bersama Siwa Agus Hidayat. Ya. Baik, saya Indra Samuda, mohon diri sesaat, kita berjumpa lagi dalam Song for You.